Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget secara mental, tapi nggak tahu kenapa? Padahal hari itu lo nggak ngapa-ngapain berat, nggak kerja overtime, nggak olahraga ekstrim, tapi kok badan rasanya lemas, pikiran berat, dan mood langsung jelek. Kadang penyebabnya bukan pekerjaan atau deadline, tapi orang-orang di sekitar lo. Iya, orang. Ada tipe orang yang kelihatannya biasa aja, bahkan ramah dan baik di awal. Tapi lama-lama, setiap kali ketemu atau ngobrol sama dia, energi lo kayak diisap abis. Lo pulang ke rumah dengan perasaan kosong, overthinking, atau bahkan mulai ragu sama diri sendiri. Kalau lo pernah ngalamin ini, selamat, lo nggak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan salah lo. Orang-orang kayak gini sering datang pelan-pelan, nggak langsung kelihatan jahat. Mereka pakai topeng yang rapi, bikin lo nyaman dulu, baru perlahan nguras mental lo. Hari ini, gue mau bahas beberapa tipe orang yang, maaf banget, harus lo jauhi sebisa mungkin. Bukan karena lo benci mereka, tapi karena lo sayang sama kesehatan mental dan energi lo sendiri. Yuk, kita mulai satu persatu. Yang pertama, si pura-pura baik. Orang yang depan lo manis banget, belakang lo nusuk. Bayangin gini, lo cerita ke dia tentang prestasi lo baru aja naik gaji atau dapat proyek besar. Dia senyum lebar, bilang, wah congrats banget, lo emang hebat. Tapi besoknya, lo denger dari teman lain kalau dia bilang di belakang, ah cuma gitu doang kok dibangga-banggain. Atau dia suka nanyain rahasia lo, pura-pura peduli, tapi ternyata dipakai buat gosip. Atau bahkan buat senjata kalau suatu hari dia lagi kesel sama lo. Tanda awalnya, omongannya selalu terlalu manis, terlalu cepat dekat, tapi nggak pernah ada tindakan nyata yang nunjukin dia beneran support lo. Teman asli kelihatan dari konsistensi tindakan, bukan cuma kata-kata. Dampaknya ke lo, lama-lama lo jadi nggak percaya sama orang lain. Lo takut cerita apa-apa karena khawatir dibicarain di belakang. Parahnya, lo mulai ngeraguin diri sendiri. Apa gue terlalu sensitif ya? Menjauh dari orang kayak gini tuh perlu bro. Karena kepercayaan lo terlalu berharga buat dikasih ke orang yang cuma mainin. Yang kedua, si tukang drama. Masalah kecil dibesar-besarkan kayak kiamat besok pagi. Contohnya, dia telat dikit dikirimin chat langsung, lo nggak peduli sama gue ya? Gue lagi susah lo malah cuek. Padahal lo cuma lagi meeting 30 menit. Awalnya lo kasihan, lo dengerin, lo kasih saran, lo nemenin. Tapi setelah berkali-kali, lo sadar, setiap hari ada drama baru. Dan entah kenapa, emosi lo ikut naik turun mengikuti drama dia. Lo jadi ikut stres, ikut marah, ikut takut. Padahal itu bukan masalah lo. Hidup lo perlahan jadi panggung pendukung drama mereka. Tanda-tandanya, semua hal selalu paling parah buat dia. Nggak ada hari tenang. Dan kalau lo coba kasih solusi praktis, dia malah bilang, lo nggak ngerti sih. Alasan harus dijauhi karena lo butuh kedamaian. Emosi lo bukan mainan yang bisa dibolak-balik seenaknya. Lo berhak punya hari-hari yang tenang tanpa harus jadi penyelamat dunia setiap saat. Yang ketiga, si penguras energi. Orang yang datang selalu bawa keluhan, cerita susah, dan masalah hidup. Lo ketemu, 5 menit pertama mungkin biasa aja. Tapi sisanya, dia curhat panjang lebar. Kerjaan susah, keluarga ribet, duit habis, kesehatan ini itu. Lo dengerin karena lo orang baik. Tapi abis ketemu, lo yang capek banget. Semangat lo kayak ikut abis. Ini beda sama curhat sehat ya. Curhat sehat itu saling. Dia cerita susah, lo dengerin, tapi dia juga nanya kabar lo dan support balik. Tapi si penguras energi ini cuma satu arah. Lo jadi tempat sampah emosi dia. Contoh nyata, temen yang tiap telepon cuma buat cerita masalah. Tapi kalau lo lagi butuh temen curhat, dia bilang, aduh gue lagi capek nih, lain kali ya. Dampaknya, lo jadi kehabisan energi buat diri sendiri. Lo nggak sempet nge-charge baterai mental lo karena selalu dipakai buat nampung beban orang lain. Lama-lama lo burn out tanpa tahu penyebabnya. Menjauh itu bukan egois, itu self-care. Lo boleh bantu orang, tapi nggak boleh sampai lo sendiri tenggelam. Yang keempat, si manipulator atau gaslighter. Ini yang paling berbahaya, karena dia bikin lo ngeraguin realitas lo sendiri. Contoh, dia marah, teriak-teriak, ngatain lo kasar. Besoknya, lo konfrontasi, dia bilang, hah, gue kemarin biasa aja kok, lo lebay banget sih. Lo disakitin, tapi malah lo yang minta maaf. Perasaan lo diremehin terus-menerus. Lama-lama lo ngerasa, mungkin beneran gue yang salah ya, mungkin gue terlalu sensitif. Ini namanya gaslighting. Dia ubah persepsi lo supaya lo nggak percaya sama insting sendiri. Tanda awalnya, lo sering bingung setelah ngobrol sama dia.
Lo sering mikir, apa iya gue salah ngerti? Dan dia jarang mau ngaku salah, selalu ada alasan atau balik nyalahin. Kenapa harus dijauhi? Karena kesehatan mental lo bergantung pada kemampuan lo percaya sama diri sendiri. Kalau itu dirusak, lo bisa stuck bertahun-tahun dalam hubungan beracun tanpa sadar. Yang kelima, si egois parah. Semua harus tentang dia, titik. Lo cerita lo lagi sakit, dia bales, gue juga lagi flu lo, lebih parah dari lo. Lo cerita lo dapat promosi, dia langsung cerita promosinya dulu yang lebih hebat. Lo butuh saran, dia malah cerita pengalaman dia sendiri berjam-jam. Hubungan sama dia nggak pernah seimbang. Lo selalu dengerin, dia nggak pernah. Lo selalu ngalah, dia nggak pernah. Contoh kecil, lo janjian ketemu, dia telat 1 jam tanpa minta maaf. Tapi kalau lo telat 5 menit, dia ngambek seharian. Dampaknya, lo ngerasa nggak dihargai. Lo ngerasa hubungan ini cuma buat penuhi kebutuhan dia doang. Lama-lama lo lupa gimana rasanya punya temen yang benar-benar peduli dua arah. Hubungan yang sehat itu selalu timbal balik. Kalau satu arah terus, itu bukan hubungan, itu parasit. Jadi, apa yang harus lo lakukan? Ingat baik-baik. Menjauh dari orang-orang kayak gini bukan berarti lo jahat, sombong, atau pengecut. Justru sebaliknya, it's a brave move. Itu tandanya lo udah dewasa, lo udah ngerti nilai diri lo, dan lo sayang banget sama kesehatan mental lo. Hidup lo terlalu pendek dan terlalu berharga buat dihabisin bareng orang yang cuma nguras tanpa kasih apa-apa balik. Mulai sekarang, perhatiin orang-orang di sekitar lo. Tanya ke diri lo sendiri, apakah setelah ketemu dia gue ngerasa lebih baik atau lebih buruk? Kalau jawabannya sering lebih buruk, itu sinyal merah. Lo nggak harus putus hubungan secara dramatis. Cukup tarik diri pelan-pelan, batasi interaksi, fokus ke orang-orang yang bikin lo tumbuh dan happy. Dan yang paling penting, isi circle lo dengan orang-orang yang saling support, saling angkat, dan saling bikin lebih baik. Karena lo deserve itu. Kalau lo lagi ngalamin salah satu tipe ini sekarang, tulis di kolom komentar nomor berapa yang paling relate sama lo. Atau ceritain pengalaman lo tanpa nama orang ya. Siapa tahu bisa bantu orang lain sadar juga. Jangan lupa like kalau lo suka konten kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya, dan share ke temen lo yang mungkin lagi butuh denger ini. Take care of yourself ya, lo berharga banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.